그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. Hai, assalamualaikum teman-temanku semuanya. Apa kabarnya di hari ini? Semoga selalu sehat ya, tetap semangat dan selalu bahagia. Nah teman-teman, kembali lagi ya di YouTube channel aku, Bunda Rika Ramayani, sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Terima kasih ya buat teman-teman sebelumnya aku ucapkan yang udah mengklik video ini, yang udah mau nonton ataupun teman-teman baru. Semoga teman-teman betah dan terhibur ya. Nah, di awal video ini tuh aku lagi memasak teman-teman. Jadi ini tuh aku lagi mau masak sambal apa nih, patin campur pete. Untuk masakan pertama udah selesai ya teman-teman. Ini dilanjut lagi di masakan yang kedua. Ini tuh aku lagi tumis-tumis bumbunya. Aku mau menumis kangkung. Masakanku selalu simpel ya, dan yang cepet-cepet dan praktis gitu teman-teman. Karena ya memang itu semua masakan yang aku sukai dan pak suami yang sukai. Pokoknya yang penting ada sayur, ada lauk gitu, udah deh aman banget. Tapi kalau lagi males ya kadang-kadang aku juga masak satu menu gitu ya teman-teman. Nah ini tuh udah simple banget. Ini aku lagi kehabisan tauco teman-teman. Jadi untuk masak kangkung kali ini aku nggak pakai tauco. Kalau biasanya tuh aku paling seneng ya kalau lagi masak-masak kangkung atau tumis kangkung itu pakai tauco. 내주잖아 내가 알아 신들린 네 손가락. Alhamdulillah teman-teman, ini tuh kangkungnya udah mateng. Jadi pekerjaan untuk memasak di hari ini tuh udah selesai ya. Ini menuku hari ini teman-teman, Masya Allah, jangan lupa buat bersyukur. Nah tadi tuh setelah masak, udah istirahat, udah makan juga. Ini tuh udah agak sorean, aku itu tiba-tiba diajakin pak suami mau keluar rumah gitu. Karena pak suami itu kalau keluar itu suka banget ya ajak-ajak aku dan ajak-ajak anak-anak gitu. Jadi udah ini tuh aku ajak semuanya deh pokoknya supaya rame gitu. Ini tuh aku mau keluarnya belum tahu ya mau kemana, pokoknya keluar rumah aja nemenin pak suami. Nah kalau mau keluar rumah ya seperti ini ya teman-teman, mondar mandir bolak balik pasti banyak banget gitu yang dipersiapkan karena ya kan punya anak kecil. Jadi aku tuh bawa termos teman-teman, termos mini gitu karena adik Natasha itu kan juga minum sufor. Ya udah aku siap-siapkan aja barang-barangnya. Nah ini tuh kita udah lanjut di perjalanan. Aku sambil mau sapa-sapa buat teman-temanku semuanya ya. Takutnya nanti kalau aku udah keasikan ngobrol, terkadang itu sapa-sapanya sampai di ujung video. Hai mami-mami, bunda-bunda, temanku semuanya. Bagaimana aktivitasnya di hari ini? Semoga selalu lancar ya. Dan bagi teman-teman juga yang merangkap sebagai ibu bekerja, kalian hebat, kalian selalu bersemangat buat juga konsisten gitu ya buat video. Aku salut banget deh buat teman-teman juga yang merangkap sebagai ibu bekerja. Semoga niatan baik kita, semoga tujuan kita itu nge-YouTube nanti bakalan bisa tercapai ya teman-teman, amin ya robbal alamin. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku, yang udah mampir, ataupun teman-teman yang selalu nungguin video aku. Pokoknya aku tuh seneng banget, Masya Allah ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, namaku Bunda Rika Ramayani, seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak yang hobinya beberes rumah. Semoga teman-teman betah dan terhibur dan ada manfaatnya ya dari menonton video aku. Jika teman-teman belum mengklik tombol subscribe, boleh ya dipencet tombol subscribe-nya dan diaktifkan loncengnya supaya kalau aku update video terbaru, teman-teman gak ketinggalan. Terima kasih. 그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요?
Nah ini tuh tadi sebenarnya aku muter-muter waktu di Pekanbaru, aku tuh nemenin Pak suami buat ke bengkel gitu. Lalu kan di sini aku bawa juga mama aku, jadi dia tuh lagi mau berobat gitu, kontrol. Dan setelah itu kita bingung tuh mau kemana, ya udah deh kita lagi-lagi mampir ke sini ke Stadion Utama Pekanbaru. Jadi ini tuh pertama kalinya aku naik ke atas, ternyata di atas itu teman-teman asik banget. Aku tuh nyewa sepeda-sepedaan sama Pak suami. Jadi satu sepeda ini harganya 20.000. Kita bisa pakai sepuasnya gitu. Jadi ya udah di sini aku naik sepeda aja sama Pak suami. Udah lama sih dan udah sering banget kesini dan baru kali ini aku nyoba naik sepedaan gini, ternyata seru banget ya teman-teman. Pokoknya di sini tuh adik Natasha jalan naik sepeda, dia tuh happy banget kalau dibawa ke sini. Dan di sini tuh kalau main-main ataupun kalau di weekend itu rame banget anak-anak muda-mudi berolahraga ya. Karena ya memang tempatnya itu asik dan enak gitu. Aku pun selama ini tuh nggak pernah yang naik ke atas ya teman-teman, nggak pernah mendekat ke stadionnya. Cuma di bagian permainan anak-anak aja, dan baru kali ini deh aku itu lihat. Ternyata beneran deh ini tuh enak banget di atas ini, nggak bosen sih. Ini tuh banyak nggak aku videoin ya teman-teman, karena udah keasikan duluan main sama anak-anak, main sama adik Natasha. Pokoknya momen-momen seperti ini tuh harus didokumentasikan, walaupun nggak banyak yang bisa aku videokan ya, tapi setidaknya bisalah buat jadi kenang-kenangan nanti. 신들린 네 손가락 그러니 한 번만. Untuk liburan itu tuh nggak perlu yang harus mahal-mahal ya teman-teman, sekedar diajak Pak suami keluar dan buntutin dia ke sana ke sini, itu tuh aku udah happy ya teman-teman. Apalagi dibawa ke tempat yang bisa anak-anak juga bermain, itu tuh udah menambah mood aku banget sebagai ibu rumah tangga yang di rumah selalu ya teman-teman. Nah ini tuh aku sebenarnya udah sampai rumah malam-malam gitu, sekitar jam setengah 8 aku tuh udah sampai rumah lagi. Adik Natasha tuh kemungkinan capek banget dia ya teman-teman, jadi dia itu dari di mobil udah tidur. Sampai aku nggak mandikan, nanti tuh aku lap tipis-tipis aja di kakinya, tapi ya udah di sini tuh karena aku lihat dia boboknya itu nyenyak banget, masya Allah. Ya udah aku aja yang mandi. Setelah mandi aku ganti pakaian gitu, dan ini lanjut aku buat cuci piring. Karena aku tuh kalau malam wajib banget ya teman-teman cuci piring ya, supaya paginya itu nggak yang terlalu capek gitu. Karena kalau pagi-pagi tuh kan banyak banget ya kegiatan yang harus dilakukan, ngurus kakak sekolah, ngurus adik Natasha. Jadi ya walaupun udah dari luar, wajib banget yang namanya beberes tipis-tipis dan nyuci piring. Nah teman-teman, sambil aku nyuci piring dan melakukan kegiatan, nantinya aku mau sedikit cerita tentang proses kelahiran adik Natasha yang setahun yang lalu ya teman-teman. Bahkan sampai saat ini, saat aku dubbing ini, aku tuh masih nggak nyadar dan nggak berasa kalau bayi yang aku lahirkan waktu itu udah usianya setahun gitu ya. Masya Allah, semoga adik Natasha sehat selalu ya teman-teman, doain ya, amin. Jadi waktu itu kakak Naira itu usianya udah 5 tahun gitu. Jadi aku tuh pernah berpikir gitu ya, berniat dalam hati waktu kakak Naira lahir. Kan kakak Naira tuh tipe anak yang lumayan rewel banget dulu waktu kecilnya. Jadi aku tuh kayak trauma. Bukan trauma sih, lebih tepatnya itu lebih menjarakkan gitu usia kalau mau punya adik lagi. Jadi aku pernah berniat dalam hati, semoga nanti Naira ini si kakak maksudnya punya adik saat dia udah kelas 1 SD. Dan qadarullah ya teman-teman, setiap ucapan yang aku keluarkan gitu biasanya memang beneran terjadi. Bukan sekali dua kali teman-teman, jadi keseringan. Mungkin karena kalau kita mengucapkan itu dalam keadaan dari dalam hati, maksudnya bener-bener gitu ya, itu tuh bakalan bisa terwujud gitu ya. Teman-teman ada yang gitu nggak sih? Jadi aku itu dulu waktu kakak Naira lahir nggak KB ya teman-teman, KB sendiri.
KB alami maksudnya. Dan setelah kakak Naira itu berusia 3 tahun, aku tuh sama sekali nggak KB gitu ya, nggak jaga-jaga lah pokoknya. Udah pengen aja gitu punya anak lagi, cuman karena aku pernah berucap mungkin saat kakak Naira berusia 5 tahun 3 bulan gitu, akhirnya aku tuh alhamdulillah diberikan kehamilan lagi, yaitu adik Natasha gitu ya. Dan singkat cerita, waktu kakak Naira usianya 6 tahun, Masya Allah, aku inget banget. Saat itu dia masuk kelas 1 SD, adiknya lahir. Pokoknya tepat banget deh. Saat kakaknya itu SD, seperti ucapan yang pernah aku ucapkan, adiknya pun lahir. Dan waktu adik Natasha itu lahir lumayan banyak gitu ya dramanya. Aku itu pengennya itu VBAC, tapi qadarullah aku tuh nggak bisa gitu buat VBAC. Teman-teman itu ngerti nggak sih tentang VBAC? VBAC itu adalah vaginal birth after cesarean. Artinya itu kita itu pengen melahirkan normal setelah sebelumnya sesar. Kebetulan kakak Naira dulu tuh sesar ya, karena posisinya sungsang. Jadi udah di adik Natasha ini aku tuh pengen gitu mencoba melahirkan alami. Tapi ternyata setelah aku tunggu-tunggu selama 42 minggu, itu tuh kontraksi nggak datang-datang teman-teman. Dan kata dokter, air ketubanku tuh udah mulai menghijau. Tapi aku tetap pengen gitu merasakan melahirkan normal, karena syaratnya itu memang udah aku cukupi sih. Aku tuh udah bisa untuk melahirkan normal, cuman adik Natasha itu agak besar kata dokternya. Nah, singkat ceritanya setelah 42 minggu lebih 3 hari, jadi aku tuh merasakan yang namanya tanda-tanda mau melahirkan gitu ya teman-teman. Ini tuh tanda melahirkan yang baru pertama kali aku rasakan. Karena kakak Naira dulu tuh aku melahirkannya secara terjadwal gitu ya, sesar terjadwal. Karena memang dia udah sungsang, jadi dan aku belum paham. Aku tuh mengikuti kata dokter aja teman-teman. Jadi aku tuh melahirkan kakak Naira itu sesarnya memilih tanggal sendiri. Jadi waktu adik Natasha ini aku nggak paham ya, aku pikir itu ini tanda biasa aja. Setelah 3 hari itu aku mengeluarkan darah yang lumayan banyak, pokoknya sakit banget. Darah itu banyak gitu keluar teman-teman. Dan aku memutuskan buat periksa ke bidan, ternyata di bidannya itu aku udah pembukaan 1,5 gitu katanya. Setelah pembukaan 1,5 itu aku juga menunggu 2 hari, tapi di malamnya aku tuh merasakan sakit banget gitu. Nggak tahu kenapa sakitnya itu beda, bukan di bagian perut ya, tapi lebih ke bagian yang di sesar terlebih dahulu. Jadi aku merasakan perih yang luar biasa di bekas sesar kakak Naira dulu. Akhirnya aku periksa lagi ke bidan, dan bidannya itu merujuk aku ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit itu aku udah sekitaran 2 harian gitu, tapi pembukaannya nggak maju-maju teman-teman. Jadi di waktu pembukaan 3, karena memang sakitnya beda gitu ya, sakit di bagian bekas sesarnya, aku akhirnya memutuskan buat gagal VBAC atau gagal melahirkan normal. Aku minta dioperasi. Dan dramanya lagi di ruangan operasi itu, Masya Allah sekali ya teman-teman, menunggunya lama sekali. Setelah aku pengen dioperasi itu, pokoknya masih ada waktu yang lumayan terjeda lama gitu. Aku nggak tahu di ruang operasi itu aku sampai di pembukaan berapa. Pokoknya aku itu merasakan udah nggak nyaman, udah nggak tahan banget. Tapi nggak ada yang bisa nolong ya kalau di ruangan operasi. Pokoknya dramanya serem deh kalau kita tuh pengen melahirkan normal setelah kita itu kontraksi, setelah VBAC itu pokoknya dramanya panjang. Nah, ini tuh aku udah selesai beres-beresnya. Mungkin nanti ceritanya aku sambung di next video berikutnya, karena ternyata udah selesai aja videoku di hari ini. Itu udah menunjukkan jam 10 malam. Semoga apa video yang aku share di hari ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di next video berikutnya. Assalamualaikum, bye.